Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal barisan dan deret aritmatika. Kita mulai dari yang nomor 1. Diketahui barisan aritmatika U2 ditambah U15 ditambah U40 sama dengan 165. Berapakah nilai dari U19? Nah, di sini kita mulai dari rumus UN barisan aritmatika adalah A ditambah N-1 kalikan B. Ya, maka diperoleh U2 ditambah U15 ditambah U40 sama dengan 65. Maka diperoleh U2 sama dengan A ditambah B, U15 sama dengan A ditambah 14B, U40 sama dengan A ditambah 39B. Jika ditambahkan maka diperoleh 165. Maka diperoleh 3A ditambah 15B, ya. B ditambah 14B ditambah 39B sama dengan 54B sama dengan 65. Nah, apabila kita bagi 3, ya, angka 3-nya dikeluarkan, maka diperoleh 3 kali A plus 18B sama dengan 65. Nah, itu kita anggap saja sebagai persamaan yang pertama. Sekarang kita akan mencari U19. Nah, kalau kita gunakan rumus UN sama dengan A ditambah N plus N-1 kali B, maka diperoleh, ya, U19 sama dengan A ditambah 18B. Ya, maka diperoleh U19 sama dengan 55. Ini kita peroleh dari persamaan pertama tadi, ya. Jadi 3 kali A plus 18B sama dengan 165. Maka jika dibagi 3 diperoleh A plus 18B sama dengan 55. Ya, maka U19 sama dengan 55. Berikutnya yang nomor 2. Diketahui 13 plus 11 plus 9 plus dan seterusnya plus UN sama dengan min 1800. Berapakah banyaknya suku dari deret tersebut? Ya, jadi ini dari soal itu kita bisa mendapatkan nilai dari A-nya sama dengan 13, B-nya sama dengan U2 dikurangi U1 sama dengan U3 dikurangi U2, hasilnya min 2. Maka bisa kita simpulkan bahwa deret itu adalah deret aritmatika. Sehingga kita gunakan rumus UN sama dengan A ditambah N-1 kalikan B, ya. Jadi UN sama dengan A-nya diganti 13, N-nya masih kita cari, min 1 kalikan B-nya sama dengan min 2, sehingga akan diperoleh UN sama dengan 13 dikurangi 2N ditambah 2, sehingga diperoleh UN-nya sama dengan 15 dikurangi 2N. Nah, anggap saja itu sebagai persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini ada min 1800. Min 1800 itu adalah SN. Maka kita gunakan rumus SN sama dengan N per 2 kali A ditambah UN. Kenapa kita pilih rumus ini? Karena di sini diketahui SN, kemudian A-nya juga sudah diketahui, UN-nya dicari, ini tadi sudah ketemu. Sehingga kalau kita lanjutkan maka akan mendapatkan nilai dari N. Jadi SN-nya diganti dengan min 1800, ya, N-nya masih dicari, kemudian A-nya diganti 13, UN-nya diperoleh dari ini tadi sama dengan 15 dikurangi 2N. Sehingga kalau dihitung diperoleh, ya, 2-nya dikalikan ke sana, maka tinggal 2 kali min 1800 sama dengan N kali 13 ditambah 15 dikurangi 2N, sehingga diperoleh min 3600 sama dengan N kali 28 dikurangi 2N. Nah, apabila kita buka kurungnya dikalikan maka diperoleh min 3600 sama dengan 28N dikurangi 2N kuadrat. Nah, maka diperoleh 2N kuadrat min 28N dikurangi 3600 sama dengan 0, ya. Jadi ini kita bawa ke ruas kiri. Ya, sehingga apabila kita bagi 2 maka diperoleh N kuadrat min 14N dikurangi 1800 sama dengan 0. Jadi bisa kita faktorkan, maka diperoleh
N plus 36 kali N min 50 sama dengan 0 ya. Jadi ini kalau dikalikan maka hasilnya akan kembali ke bentuk semula ini. Sehingga N-nya sama dengan min 36 atau N sama dengan 50. Nah, apabila N-nya min 36 itu jelas tidak mungkin karena N selalu positif dimulai dari angka 1 sehingga N-nya sama dengan 50 ya. Jadi banyaknya suku adalah 50. Berikutnya yang nomor 3, jumlah 5 bilangan yang membentuk barisan aritmatika adalah 75. Jika hasil kali bilangan terkecil dan terbesar adalah 161, carilah selisih bilangan terbesar dan terkecil. Ya, jadi karena barisan aritmatika maka bisa kita misalkan ya dengan U1-nya adalah A-2B, U2-nya adalah A-B, U3-nya A, U4-nya A plus B, dan U5-nya adalah A plus 2B. Jadi yang jelas ini adalah selisih antara suku terdekatnya, antara dua suku terdekatnya adalah B. Ya, sehingga dari permisalan ini kita bisa mendapatkan persamaan ya U1 ditambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 sama dengan 75. Sehingga diperoleh ya di sini tinggal 5A sama dengan 75. Jadi min 2B hilang dengan plus 2B, min B hilang dengan plus B, sehingga tinggal 5A sama dengan 75, maka A-nya sama dengan 75 dibagi 5, A sama dengan 15. Nah, apabila A sama dengan 15 ini kita substitusikan ke dalam persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua diperoleh dari hasil kali bilangan terkecil dan terbesar adalah 161, maka terkecilnya adalah A-2B dan terbesarnya adalah A plus 2B, maka diperoleh A-2B kali A plus 2B sama dengan 161. Nah, apabila kita kalikan maka diperoleh ya, jadi A-nya diganti 15, maka diperoleh jika dikalikan ya 225, jadi 15 kali 15 225 min 4B kuadrat ya. Jadi ini 15 dikalikan 2B akan habis dengan min 2B kalikan 15, tinggal min 2B kali 2B, maka diperoleh min 4B kuadrat. Kemudian 161 nya dipindah ke ruas kiri, maka diperoleh persamaan ini. Nah, sehingga kita jumlahkan maka diperoleh 225 dikurangi 161 sama dengan 64. Min 4B kuadrat sama dengan 0. Nah, apabila kita bagi dengan 4 maka diperoleh 16 min B kuadrat sama dengan 0. Jadi kalau difaktorkan diperoleh 4 plus B dikalikan 4 min B sama dengan 0. Jadi B nya sama dengan min 4 atau B nya sama dengan 4 ya. Nah, kemudian untuk B min 4 kita substitusikan ke dalam bilangan terbesar dan terkecil, maka diperoleh 7 dan min 23. Kemudian apabila B nya 4 disubstitusikan ke dalam bilangan terbesar dan terkecil diperoleh 23 dan 7. Jadi yang kita ambil adalah bilangan terbesarnya 23 dan terkecilnya adalah 7. Jadi selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah 23 dikurangi 7 sama dengan 16. Berikutnya kita lanjut yang nomor 4. Diketahui barisan K plus 5, 3K-1, 4K-1. Berapakah nilai K agar terbentuk barisan aritmatika? Nah, kita ingat lagi syarat bilangan atau barisan bilangan aritmatika adalah apabila beda antara dua suku terdekatnya selalu sama atau tetap. Jadi U2 dikurangi U1 harus sama dengan U3 dikurangi U2. Nah, kita gantikan saja, berarti U2-nya diganti 3K-1, U1-nya diganti K plus 5. Harus sama dengan U3 ya, 4K dikurangi 1 dikurangi U2 3K-1, ini harus sama. Jadi U2 dikurangi U1 harus sama dengan U3 dikurangi U2, sehingga apabila kita buka kurungnya diperoleh ya 3K-1 min K min 5 sama dengan 4K-1 min 3K plus 1, maka diperoleh yang sebelah kiri adalah 2K ya, diperoleh dari 3K min K 2K, kemudian min 1 min 5 maka diperoleh min 6.
Kemudian yang sebelah kanan min 1 dan plus 1 0, maka tinggal 4K min 3K sama dengan K. Sehingga diperoleh 2K min K sama dengan 6, maka K sama dengan 6. Berikutnya yang nomor 5. Budi bekerja dengan kontrak selama 10 bulan dan mendapatkan gaji awal Rp1.600.000. Setiap bulan Budi mendapatkan kenaikan gaji Rp50.000. Berapakah total gaji yang diterima Budi hingga menyelesaikan kontraknya? Nah, dari soal ini kita bisa mendapatkan ya, karena di sini Budi mendapatkan kenaikan gaji yang tetap untuk setiap bulannya yaitu 50.000, maka soal ini termasuk barisan aritmatika ya, barisan atau deret aritmatika. Dengan A atau gaji yang pertama adalah Rp1.600.000, kemudian kenaikannya tetap berarti dia sebagai beda. Bedanya adalah Rp50.000. Kemudian yang ditanyakan adalah total gaji selama menyelesaikan kontraknya, berarti selama 10 bulan, maka S10 yang ditanyakan. Nah, sehingga kita langsung gunakan rumus SN dari barisan atau deret aritmatika. Jadi SN sama dengan N/2 dikalikan 2A ditambah N-1 dikalikan B. Tinggal kita gantikan saja, maka N-nya diganti 10, A-nya diganti Rp1.600.000 dan B-nya diganti 50.000, N-nya diganti 50. Maka diperoleh S10 sama dengan 5 kali 3.200.000 ditambah 9 kali 50.000, maka diperoleh 5 kali 3.200.000 ditambah 450.000. Jadi S10 sama dengan 5 kali 3.650.000, jadi S10 sama dengan 18.250.000 Jadi total gaji yang diterima Budi hingga menyelesaikan kontraknya adalah Rp18.250.000.